Jakarta itu, ya, air laut sudah lebih tinggi daripada tanah di Jakarta Utara. Kalau daya tampung danau, daya tampung embung, daya tampung sumur-sumur resapan di Jakarta Utara tidak diperbanyak, saat bersamaan aliran sungai kita percepat, itu artinya sama dengan apa? Menenggelamkan Jakarta Utara. Ya, pelayanan kesehatan di Jakarta dimaksimalkan. Yang namanya puskesmas di Jakarta hadirnya bukan di kecamatan lagi, tapi di kelurahan. KJP, Pak Ahok dulu ada, Pak Jokowi dulu ada. Iya, ya. Ini bedanya Pak Anies dengan yang lain. Orang yang berhak menerima diperluas. Dulu hanya anak yang sekolah, zaman Pak Anies anak usia sekolah. Karena anak usia sekolah, anak putus sekolah juga dipaksa untuk, karena kewajiban belajar sebagaimana amanah undang-undang untuk mencerdaskan. Ini hebatnya Anies Rashid Baswedan. Karena kita ingin menghadirkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan yang jelas track record-nya, yang jelas prestasinya, yang jelas manfaat kebijakannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini di tengah suasana yang cukup sejuk, ya, panas juga tidak, hujan juga tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpulnya kita di sini dalam rangka satu niatan yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dicatat sebagai amal jariah kita dalam rangka menghadirkan pemimpin yang mengabdi untuk Indonesia sebagai warisan kepada anak cucu kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling utama, sore kala dan kita semoga kelak di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat darinya. Yang saya hormati para tokoh, para senior di sini hadir bersama kita, Dewan Pembina Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Bapak Awali Rizky. Hadir pula senior saya yang sama-sama kita hormati, teman seperjuangan, Bapak Kuntoro. Juga hadir teman-teman dari Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Bapak Joko Purnomo beserta jajaran di wilayah, di kepengurusan wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati pula jajaran Dewan Pembina dan Pengurus Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera DPD Kabupaten Kebumen, ada Bapak Haji Soleh Said dan jajarannya di Dewan Pembina, kemudian Ibu Dr. Anda Sri Winarti beserta jajarannya di Dewan Pengurus. Kita datang ke Jawa Tengah, kita hadir di Jawa Barat, kita pergi ke Jawa Timur, kita hadir di Jakarta. Hasilnya seperti yang Bapak Ibu tadi sebutkan. Saya jelaskan satu persatu. Karena Bapak Anies Rashid Baswedan yang punya banyak prestasi di antara dari sekian nama yang kita sebutkan. Tahun pertama kami diskusi, refleksi 1 tahun kepemimpinan Pak Anies. Tahun kedua kami diskusi, tahun ketiga kami diskusi, tahun keempat kami diskusi. Hasilnya Pak Anies lah yang terbaik. Saya sebutkan. Tadi Bapak kita menjawab. Prestasi Pak Anies misalkan menghadirkan JIS, ya, itu yang namanya fisik. Pembangunan fisik saya sebutkan, mulai dari hadirnya Stadion Internasional Jakarta International Stadium, stadion terbesar, kapasitas terbesar, beratap tertutup, terbesar nomor 2 di Indonesia.
terbesar nomor 2 di dunia, terbesar nomor 1 di Indonesia, yang beratap tertutup, stadion canggih. Kemudian juga disebutkan tentang penanganan banjir, sumur resapan. Pak, Bu, saya 10 tahun bolak-balik di Pak. Saya lihat bagaimana penanganan banjir di Jepang. Dan kemudian saya lihat contohnya. Apa yang dilakukan oleh Mas Anies itu ada teorinya, ada contohnya di negara maju. Lalu kemudian beliau lakukan. Bagaimana danau embung dibuat, dikeruk. Bagaimana sungai dikeruk. Bagaimana sumur resapan dibuat. Ya. Berdebat kemudian adanya tentang naturalisasi, normalisasi. Pak, Bu, gampangnya begini. Normalisasi itu, ya, kiri kanan sungai itu ditembok. Naturalisasi kiri kanan sungai itu jangan ditembok. Turunannya apa? Imbasnya apa? Kalau kiri kanan ditembok, aliran sungai cepat. Ya, kalau tidak ditembok karena ada resapan kiri kanan, aliran sungai lambat. Pak, Bu, Jakarta itu, ya, air laut sudah lebih tinggi daripada tanah di Jakarta Utara. Kalau daya tampung danau, daya tampung embung, daya tampung sumur-sumur resapan di Jakarta Utara tidak diperbanyak, saat bersamaan aliran sungai kita percepat, itu artinya sama dengan apa? Menenggelamkan Jakarta Utara. Itulah mengapa Pak Anies melahirkan konsep naturalisasi yang lebih tepat. Saat bersamaan kemudian kapasitas daya tampung air di Jakarta Utara dengan pengerukan waduk diperbesar. Itu hasilnya apa? Hasilnya daya serap, kecepatan serap surutnya kalau terjadi hujan, ya, 6 jam sudah surut semua. Jumlah titik banjir di Jakarta berkurang. Itu prestasi. Kemudian apa tadi? Integrasi transportasi. Ya, di Jakarta, Bu, dulu kalau naik angkot nyetirnya lama. Ya, naik angkot bayar, naik busway bayar, pindah kereta bayar. Sekarang oleh Mas Anies selain sistemnya, ya, disatukan juga diintegrasikan stasiun dan haltenya. Ya. Kemudian untuk angkot tidak ada lagi sistem ngetem, ya, disubsidi sehingga angkot jalan pertama jalan terus dan gitu nggak ada. Kemudian biaya transportasinya dihitung yang rasional, mulai dari 3.500 paling dekat sampai paling jauh 10.000. Dulu bisa melambung, ya, itu prestasi. Apalagi KJP, Pak Ahok dulu ada, Pak Jokowi dulu ada, iya, ya. Ini bedanya Pak Anies dengan yang lain. Kadang kita ini hal-hal yang sudah tuntas kita masih istihad. Hal-hal yang sudah rapi, yang sudah beres itu udah jangan ada istihad lagi, perbaiki saja. Ini suksesnya Pak Anies, memperbaiki, melanjutkan yang sudah baik. Ya, KJP diteruskan. Hanya apa? Diperbesar angkanya, orang yang berhak menerima diperluas. Dulu hanya anak yang sekolah, artinya hanya yang sekolah saja. Zaman Pak Anies anak usia sekolah. Karena anak usia sekolah, anak putus sekolah juga dipaksa untuk sekolah. Kenapa kita harus paksa? Karena kewajiban belajar sebagaimana amanah undang-undang untuk mencerdaskan. Ini hebatnya Anies Rashid Baswedan. KJP, Kartu Jakarta Sehat, ya, pelayanan kesehatan di Jakarta dimaksimalkan. Yang namanya puskesmas di Jakarta hadirnya bukan di kecamatan lagi, tapi di kelurahan. Di Jakarta ada juga kartu pekerja. Bapak dan Ibu yang bekerja, gajinya hanya UMR, dikasih tunjangan tambahan sama Gubernur Anies Rashid Baswedan melalui kebijakannya. Ya. Itu yang sifatnya kebijakan, keadilan, kesetaraan harga. Dulu sebelum Anies presiden, sebelum Anies gubernur, Pulau Seribu itu listriknya untuk nyala itu ada jam-jamnya. Anies hadir, terangi Pulau Seribu. Dulu Pulau Seribu itu yang namanya harga sembako, minyak, beras, antara di Marunda, ya, antara di Kalibaru atau di dataran Jakarta dengan di Pulau Seribu, 11 pulau yang berpenduduk, beda harganya. Anies hadir, sama harganya. Bagaimana caranya? Pak Anies hadirkan cek grosir di Pulau Panggang Kecil.
Pak Anies intervensi transportasinya, sehingga orang Pulau Seribu tinggal datang belanja di pulau terdekat itu, sehingga harga-harga barang menjadi sama, menjadi setara. Ini hakikat kemerdekaan, menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Jadi yang namanya fisik, yang namanya kebijakan non fisik, Anies Rashid Baswedan sudah hadirkan. Tugas kita semua yang harus kita lakukan, karena tadi mau tes presiden tidak ada tesnya, tidak ada seleksinya, kita semua memeriksa. Ayo, Anies Rashid Baswedan selama 4 tahun memimpin Jakarta, apa saja yang sudah dibikin? Buat list pembangunan fisiknya apa? Kebijakan-kebijakannya apa? Prestasi dan penghargaannya apa? Si A juga misalkan yang sudah 8 tahun jadi gubernur, ya, apa yang sudah dibikin? Bikin kejadiannya. Si B misalkan, ya, yang ingin calon juga. Lalu kemudian lihat mana yang daftarnya paling banyak. Ini daftar kebaikan, yang kita pilih adalah yang paling banyak daftarnya. Ya, dan saya yakin berdasarkan tim kajian kami itu yang terbanyak adalah Anies Rashid Baswedan. Atas dasar itulah mengapa hari ini kita berkumpul, ya, karena kita ingin menghadirkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan yang jelas track recordnya, yang jelas prestasinya, yang jelas manfaat kebijakannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka Bapak dan Ibu, setelah kita deklarasi, pulang ke rumah masing-masing, ya, sampaikan tentang pentingnya menghadirkan pemimpin yang mengabdi. Untuk siapa? Untuk warisan kita kepada anak cucu kita. Perjuangan Bapak dan Ibu menghadirkan pemimpin yang terbaik, menghadirkan pemimpin yang mengabdi, itu adalah amal jariah kita. Amal jariah untuk siapa? Ya, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan anak cucu kita, anak cucu bangsa Indonesia ini. Supaya ke depan, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sejahtera. Laude Basir ini, Bu, untung saja lahir di Sulawesi, di pinggir pantai, makan protein ikan. Mungkin kalau tidak lahir di Kebumen yang jauh dari laut, udah busuk lapar dia. Ya, kenapa? Saya ini orang miskin, orang susah. Alhamdulillah juga, Allah uji saya. Masih umur 4 tahun, ibu sudah meninggal. Ya. Masa kita mau begitu terus susah, menderita? Sulawesi Tenggara. Kalau besan saya sudah. Nanti kita kenalan ya. Ini hanya contoh, ya. Jadi saya yang tinggal di Jakarta, telepon itu dari keluarga di Papua, di NTT, di Maluku, di Sulawesi sana kiri, sampaikan, jangan hanya kalian yang di Jakarta dong yang menikmati kebijakan-kebijakan Pak Anies. Saya jawab seperti tadi. Kalau ingin merasakan kenikmatan menjadi dipimpin oleh Pak Anies, maka hadirkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden Indonesia sejahtera. Ya, Bapak dan Ibu, para pengurus khususnya, setelah ini lakukan silaturahmi kepada seluruh tokoh di wilayah Kebumen ini. Kunjungi partai, lakukan silaturahmi. Kunjungi para tokoh, sampaikan silaturahmi. Niatan baik kita mendukung Pak Anies. Mengapa mendukung Pak Anies? Sampaikan ini prestasi-prestasinya demi masa depan bangsa kita, demi masa depan Kebumen ini, demi masa depan anak cucu kita. Itu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bu Win setelah itu tergabung nanti di dalam grup nasional, kita banyak berdiskusi di sana. Insya Allah tugas kita, kerja-kerja kita untuk mensosialisasikan Pak Anies dengan cara-cara terbaik, ajak berdebat secara rasional, berdiskusi secara rasional, perbanyak silaturahmi. Itulah cara terbaik kita untuk mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan